Bab 416. Ye Neng menyadari bahwa dia telah meremehkan Yi Feng. Dari semua hal yang terungkap dalam kata-kata Yi Feng benar-benar melampaui kognisinya. Lupakan saja, tidak perlu terlibat dalam topik ini. Kita tidak berada di level yang sama. Yi Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, diam-diam mendesah melihat keterbelakangan penduduk asli ini. Banyak hal, orang hanya melihat peta, mendengar tentangnya dari orang lain, tetapi tidak pernah mengalaminya sendiri. Ada sedikit mentalitas katak dalam sumur. Hal ini mirip dengan orang-orang zaman dahulu di kehidupan sebelumnya, yang tidak akan pernah tahu kalau bumi itu bulat. Sebagai orang modern, pemikirannya tentu berbeda. Hanya setelah meninggalkan bumi, seseorang akan mengetahui bentuk bumi, mengetahui tentang Bima Sakti dan tata surya di luar bumi, serta mengetahui betapa kecilnya bumi di alam semesta. Singkatnya, apa yang dikatakan Yi Feng juga masuk akal. Dari segi ide dan konsep, keduanya memang tidak berada pada level yang sama. Ye Neng sama sekali tidak marah dengan kata-kata Yi Feng. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dengan ekspresi belajar. Karena antara dia dan Yi Feng, mereka memang tidak berada pada level yang sama. Itu juga membuka matanya di depan Yi Feng. Lagi pula, sebelumnya, melintasi dua wilayah dalam satu malam adalah sesuatu yang bahkan tidak berani ia pikirkan. Setelah mengganti topik, terjadilah perbincangan ringan lagi. Di luar, salju tampak semakin tebal. Cuaca di laut utara tiba-tiba berubah tak terduga. Yi Feng melirik ke samping dan tak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Melihat Yi Feng yang tenggelam dalam pikirannya, Ye Neng dan putrinya sedikit terkejut. Guru, apakah dia mengisyaratkan sesuatu kepada kita? Keduanya duduk tegak, mendengarkan dengan penuh perhatian. Badai salju yang tiba-tiba ini telah menewaskan banyak orang. Yi Feng meratap lagi. Meskipun sebelumnya cuaca di laut utara dingin, namun sudah ada tanda-tanda akan menghangat. Dalam keadaan seperti itu, saya khawatir banyak orang tidak menyangka akan terjadi perubahan cuaca yang tiba-tiba dan drastis, sehingga banyak yang terkejut. Sepanjang perjalanan ke sini, tepatnya di kota Guantang, dia melihat banyak orang kedinginan atau mati kelaparan meringkuk di sudut-sudut jalan dan di bawah jembatan. Dengan mendesah, bahkan di dunia fantasi, mayoritasnya masih miskin. Badai salju yang tiba-tiba telah menewaskan banyak orang. Ye Neng menatap Yi Feng lekat-lekat, merenungkan kata-katanya dalam diam. Mungkinkah guru bercerita kepadaku tentang situasi di Laut Utara? Memikirkan hal ini, Ye Neng tiba-tiba menyadari. Itu benar. Kemunculan tiba-tiba organisasi Yao yang luar biasa kuatnya dan belum pernah ia dengar sebelumnya, dan berbagai hal tersembunyi di baliknya, bukankah perubahan mendadak pada cuaca Laut Utara ini justru mencerminkan hal itu? Dan bukankah sudah banyak yang meninggal dalam badai ini, seperti yang dikatakannya? Seperti keluarga Fang dan keluarga Yun yang dihabisi organisasi Yao, nasib serupa juga akan dialami keluarga Ye jika bukan karena campur tangan Tuan Yi Feng. Lalu menurut pandangan guru, berapa lama badai ini akan berlangsung? Ye Neng bertanya ragu-ragu. Badai ini mungkin akan berlangsung sangat lama, dan badai yang lebih besar kemungkinan akan datang. Yi Feng menatap langit di luar dan dengan berani menebak, sial, hujan es sudah turun deras, sepertinya cuaca tidak akan menghangat lagi dalam waktu dekat. Badai yang lebih besar masih akan datang, dan akan berlangsung sangat lama. Jantung Ye Neng berdegup kencang. Dia menyipitkan matanya dengan serius. Tampaknya badai di Laut Utara tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Namun, sebagai penduduk asli Laut Utara, bagaimana mereka harus bertahan menghadapi angin dan hujan ini? Namun, meskipun Ye Neng merasa tidak yakin, dia tidak terlalu panik. Lagi pula, bukankah mereka sudah terhubung dengan sang guru sekarang? Dia percaya bahwa karena Yi Feng telah mengisyaratkan semua ini kepadanya, dia harus membimbing mereka ke jalan yang benar. Dia hanya tidak berani bertanya langsung. Dia hanya bisa menunggu penjelasan Yi Feng selanjutnya. Sepertinya kita kehabisan kayu bakar. Yi Feng menatap api unggun di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. Api ini benar-benar terbakar terlalu cepat. Awalnya, dia bisa menggunakan bola api untuk kehangatan, tetapi dalam badai salju lebat ini, nilai bola api meningkat pesat. Mungkin orang-orang yang putus asa dan kedinginan akan datang untuk merampok mereka, seperti 7 orang yang mencoba merampoknya sebelumnya.
Jadi dia paham ungkapan, harta karun yang tersembunyi mengundang pencurian, dan dengan bijak menyingkirkan bola api itu lebih awal. Satu-satunya masalah adalah kuil ini benar-benar tidak memiliki kayu bakar yang tersisa. Api unggun di depan kuil dinyalakan dengan membelah beberapa panel pintu kayu yang dibuang. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Setelah berpikir sejenak, tanpa keduanya memperhatikan, Yi Feng mengeluarkan beberapa ukiran kayu dari cincin spasialnya. Begitu ukiran kayu ini muncul, ayah dan anak Ye Neng tercengang. Sekadar menatap mata satu patung saja sudah membuat hati Ye Neng bergetar hebat. Ukiran yang tampak seperti nyata ini mengandung kekuatan besar. Namun, yang selanjutnya mengejutkan pasangan ayah dan anak itu adalah Yi Feng yang langsung melemparkan ukiran kayu itu ke dalam api unggun. Mendesis. Melihat ini, Ye Neng terangkat karena terkejut. Ini adalah pemborosan sumber daya yang berharga. Dia menatap Yi Feng dengan penuh kebingungan dan bertanya, "Tuan, mengapa membakar ukiran kayu yang begitu bagus?" "Kita kehabisan kayu bakar," kata Yi Feng tanpa daya. "Tapi tak masalah, ini hanya beberapa potong kayu cacat yang kupahat sambil berlatih keterampilan memahat di masa lalu. Tidak terlalu bagus, hanya beberapa yang tidak terpakai. Tidak masalah jika aku membakarnya." Menolak. Gigi Ye Neng bergemeletuk. Keahlian master ini sungguh tak tertandingi. Di matanya, bahkan potongan-potongan yang diukir dengan santai sudah cukup untuk menjadi pusaka keluarga Ye, namun bagi sang tuan, itu hanya kayu bakar. Bab 417. Akibat hantaman api, ukiran kayu itu pun langsung terbungkus dalam kobaran api dan menyulut kobaran api yang berkobar. "Nikmatilah dengan baik." Yi Feng tersenyum dan membungkus dirinya pada saat yang sama, menutup matanya dengan nyaman. Dengan api sebesar itu, seluruh tubuhnya terasa lebih hangat. Menikmati. Namun, ayah dan anak perempuan itu bingung tentang apa yang dimaksud Yi Feng. Tiba-tiba, ayah dan anak perempuan itu tiba-tiba menemukan cahaya berkelap-kelip muncul dari patung yang terbakar. Lampu yang berkelap-kelip itu pun menghilang, membasahi ayah dan anak perempuan itu. Pada saat ini, keduanya tercerahkan dan jelas merasakan bahwa kultivasi mereka telah meningkat. Tentu saja, jika itu hanya peningkatan kultivasi mereka, itu tidak akan membuat ayah dan anak itu begitu bersemangat. Di bawah sinar bintang, bakat dan fisik keduanya juga meningkat pesat. Mendesis. Keduanya bersemangat sambil menghirup udara dingin. Bakat dan fisik orang biasa tidak dapat diubah, kecuali ada harta yang mengejutkan. Mereka mungkin dapat mengubah satu atau dua, terutama pada usia 2 tahun, hal-hal ini telah lama diselesaikan. Tetapi pemandangan di hadapan mereka secara langsung merusak kognisi mereka. Ia seperti kurcaci berusia 40 atau 50 tahun, yang sudah lama berhenti tumbuh, tetapi dalam sekejap, ia telah bertambah tinggi secara paksa hingga puluhan sentimeter. Cara mengejutkan semacam ini sungguh tidak pernah mereka dengar. Tidak heran Tuan meminta kami untuk menikmatinya dengan baik. Ternyata dia memberi kami kesempatan yang sangat bagus. Ayah dan anak perempuan itu saling berpandangan, tidak dapat mengungkapkan kegembiraan di hati mereka. Setelah waktu yang lama, sebagian besar ukiran kayu telah terbakar, dan sinar cahayanya berangsur-angsur menghilang. Ayah dan anak itu telah menerima banyak manfaat. "Tuan, ayah dan anak kami berterima kasih atas kebaikan Anda." Ayah dan anak itu gemetar dan hendak berlutut di hadapan Yi Feng. "Kalian berdua, tidak perlu bersikap begitu sopan." Yi Feng membuka matanya tanpa bisa berkata apa-apa, dalam hati berkata bahwa mereka berdua melakukannya lagi. "Tuan, mungkin ini tak berarti bagimu, hanya jentikan jarimu, tapi bagi ayah dan anak kita." Ye Neng dan Ye Yi benar-benar tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hati mereka dan rasa terima kasih terhadap Yi Feng, dan hendak berlutut di hadapan Yi Feng lagi. "Aduh, sudah kubilang tidak perlu bersikap sopan begitu. Kalau kamu benar-benar berterima kasih padaku, teruskan kebaikan ini dan bantu lebih banyak orang." Yi Feng membantu ayah dan anak itu berdiri lagi dan mendesah tak bisa berkata apa-apa. Dia benar-benar tidak tahan dengan antusiasme ayah dan anak perempuan itu agak berlebihan, dan membuatnya sangat tidak nyaman. Melihat hal itu, Yi Feng buru-buru menepuk bahu Ye Neng, rupanya dia takut kalau ayah dan anak itu akan membicarakan hal itu lagi, maka kata-kata mujarab itu pun keluar lagi dari mulutnya. "Benar sekali, sampaikan cintamu. Saya yakin kamu bisa melakukannya."
Gunakan kekuatanmu untuk membantu sebanyak mungkin orang, dan penuhi Laut Utara dengan cahaya cinta, cahaya cinta. Pergi. Setelah berbicara, Yi Feng mengulurkan telapak tangannya dan langsung memerintahkan mereka untuk pergi. Karena dia benar-benar tidak tahan lagi dengan ayah dan anak perempuan itu, mereka terlalu antusias, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Karena Yi Feng telah memerintahkan mereka untuk pergi, ayah dan anak itu tidak berani menentang dan segera meninggalkan kuil yang bobrok itu. Tetapi setelah meninggalkan kuil yang bobrok itu, ayah dan anak itu masih memikirkan kata-kata Yi Feng. Sekarang aku mengerti. Tiba-tiba, Ye Neng menyadarinya. Oh, ayah, tolong beritahu aku apa sebenarnya maksud Tuan. Tanya Ye Yi penuh semangat. Jika tebakanku benar, Tuan tidak tega melihat Laut Utara diselimuti kegelapan, jadi dia memilih orang untuk menyelamatkan semuanya. Ye Neng berkata dengan gembira, dan kebetulan keluarga Ye kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuan. Mendengar ini, Ye Yi pun langsung mengerti, lalu melanjutkan, jadi ini sebabnya Tuan meminta kami untuk meneruskan cintanya dan membiarkan Laut Utara diselimuti cahaya. Itu benar. Ye Neng mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, dan Tuan tahu bahwa dengan kekuatan asli kita tidak dapat membuat perbedaan apapun. Itulah sebabnya dia membakar ukiran kayu itu, meningkatkan kultivasi kita sambil membentuk kembali bakat dan fisik kita. Sekarang aku mengerti. Ye Yi mengangguk setuju, tidak heran Tuan pertama kali mengungkapkan situasi masa depan Laut Utara kepada kami, dan kemudian memberi kami kesempatan, tujuannya mungkin ini. Ya, dan kalau dipikir-pikir lagi, metode Tuan benar-benar ajaib. Seru Ye Neng, saya khawatir sejak Anda bertemu dengannya, semuanya berada di bawah kendali dan perencanaannya. Kalau dipikir-pikir lagi, Ye Yi juga merasa itu benar. Kalau tidak, mengapa dia kebetulan bertemu Yi Feng ketika dia dikelilingi oleh organisasi saat itu, dan bukan orang lain? Oh benar, aku ingat hal lain yang mungkin juga diatur oleh Tuan. Pada saat ini, Ye Neng tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Oh, aku harap ayah akan memberiku pencerahan." Tanya Ye Yi penuh semangat. Bab 418. Aku menduga fenomena aneh antara langit dan bumi di lembah Yisian juga diciptakan oleh senior. Imajinasi Ye Neng menjadi liar dan berkata, pasti untuk mengalihkan perhatian keempat orang itu. Oh, Ye Yi bertanya dengan bingung, mengapa ayah berkata begitu? Pikirkanlah, memilih orang adalah hal yang sangat penting bagi para senior, semakin sedikit orang yang mengetahuinya semakin baik. Ye Neng menjelaskan, jadi kurasa para senior bahkan tidak ingin bertemu dengan keempat orang itu sama sekali. Itu masuk akal. Ye Yi tiba-tiba tercerahkan dan mengangguk, keempat orang itu pergi karena fenomena aneh antara langit dan bumi. Lalu kami bertemu dengan senior. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Sepertinya pertemuan kita dengan senior dan kesempatan yang kita peroleh dari senior tidak boleh diketahui oleh keempat orang itu. Kata Ye Neng dengan sungguh-sungguh. Saya mengerti. Ye Yi mengangguk dengan sungguh-sungguh. Juga, karena kita sangat beruntung karena dinilai dan dipilih oleh para senior sebagai orang-orang yang beruntung, kita harus bekerja keras untuk mengemban tugas penting ini. Ye Neng menambahkan, benar, kita tidak boleh mengecewakan senior. Ye Yi mengangguk, tidak ada waktu untuk menunda. Ayo cepat kembali dan fokus pada kultivasi kita untuk menembus hambatan sebelumnya. Baiklah, ayah dan anak perempuannya terbang berturut-turut, meninggalkan kota Guantang. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Di tebing, 4 Master Sekte Agung Laut Utara berkumpul di sini. Di bawah mereka ada jurang yang membentang tak berujung hingga ke kejauhan. Ngarai itu diselimuti kabut tebal, dengan jarak pandang kurang dari 3 meter. Jika melihat ke atas dari dasar ngarai, orang hanya bisa melihat langit selebar 1 inci. Ini adalah lembah Yisian yang terkenal. Fenomena aneh antara langit dan bumi berawal dari sini belum lama ini. Setelah itu, fluktuasi kuat terpancar samar-samar dari dalam. Namun sebelum mereka dapat memasuki lembah, mereka bertemu dengan 2 musuh yang kuat. Kedua orang itu mengenakan topi bambu dan jubah hitam, sepenuhnya menutupi penampilan mereka dan tidak tahu dari mana mereka berasal. Begitu mereka bertemu, keduanya menyerang 4 Master Sekte Agung. 4 Master Sekte Agung bergabung untuk melawan musuh, tetapi kekuatan kedua orang berpakaian hitam itu melebihi imajinasi mereka.
Meskipun berhadapan dengan 4 orang lawan 2 setelah pertarungan sengit, bukan saja mereka tidak memperoleh keuntungan, tetapi keempat orang itu malah terluka parah. 4 yang sia-sia. Suara-suara menghina keluar dari mulut orang-orang berpakaian hitam. Keempat orang itu sangat geram dan menggertakkan gigi mereka. Siapa sebenarnya kalian? Pembunuhmu. 4 sekte kalian bahkan tidak memenuhi syarat untuk hidup di dunia ini. Begitu suara mereka berhenti, kedua orang berpakaian hitam itu berubah menjadi 2 cahaya hitam dan menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di dalam kabut hitam, menerjang ke arah 4 Master Sekte Agung. Niat membunuh yang tersembunyi masih tertinggal dalam kabut hitam, dengan cahaya dingin samar-samar berkedip. Cahaya dingin melesat ke arah mereka. Bahkan saat 4 Master Sekte menahan napas untuk melawan, saat bersentuhan, mereka langsung menderita luka berat, kulit mereka tergores dengan luka yang tak terhitung jumlahnya. Keempatnya langsung berubah menjadi orang berdarah. Sesaat merinding menjalar ke sekujur tubuh keempat orang itu sementara keringat dingin bercucuran. Itulah pertama kalinya mereka merasakan kematian mendekat begitu dekat. Tiba-tiba niat membunuh muncul lagi. Hati keempat orang itu amat berat, wajah mereka pucat pasi. Serangan pertama membuat mereka lengah. Gelombang kedua niat membunuh ini langsung menyelimuti mereka dalam bayang-bayang kematian. Apakah kita akan mati? Keempatnya saling bertukar pandang, dengan 10.000 keengganan di hati mereka. Namun, pada saat yang paling kritis, 2 cahaya pedang menyapu dari langit, menarik busur cahaya sepanjang 100 mil di udara dan secara akurat menargetkan 2 orang berpakaian hitam. Dalam sekejap, kabut hitam yang menyelimuti 4 Master Sekte Agung menghilang, dan 2 orang berpakaian hitam itu pun terpenggal di tempat. Apakah kita diselamatkan? Kedua serangan pedang itu sangat kuat. 4 Master Sekte Agung bereaksi terlambat dan segera menatap ke langit. Kami berempat mengucapkan terima kasih kepada kedua senior yang telah membantu kami. Mereka membungkuk untuk berterima kasih kepada penyelamat mereka. Akan tetapi, ketika kedua orang itu mendarat di dekatnya, 4 Master Sekte Agung sangat tercengang. Kamu Neng, kamu Yi, bagaimana mungkin kalian berdua? Keempatnya berseru serempak, tidak percaya. Mengapa bukan kita? Ye Neng melotot ke arah mereka dan berkata dengan ringan. Baiklah, jangan tanya apa-apa lagi, bagaimana kalian berdua bisa menjadi begitu kuat? 2 serangan pedang tadi, bagaimana kalian melakukannya? Penguasa lembah Tai masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ya Ye Neng, aku ingat beberapa waktu lalu kekuatanmu masih di bawah kami berempat. Dan putrimu, baru beberapa hari yang lalu di kota Guantang, kultivasinya hanya di alam martial Sein. Sekarang bagaimana mungkin kita tidak bisa lagi melihat kultivasinya? Pada saat ini, keempatnya memiliki 10.000 pertanyaan untuk ditanyakan. Tidak peduli seberapa keras mereka berpikir, mereka tidak dapat memahami bagaimana ayah dan anak itu tiba-tiba menjadi begitu berkuasa. Orang-orang berpakaian hitam yang telah membuat mereka tak berdaya ditebas dengan 1 serangan pedang masing-masing. Kamu hanya perlu tahu bahwa kami, ayah dan anak, yang menyelamatkanmu. Ada apa dengan semua pertanyaan ini? Kata Ye Neng dengan arogan. Baiklah, jangan tanya apa-apa lagi. Sebenarnya apa yang terjadi dengan kekuatanmu? Penguasa lembah Tai masih tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ye Neng memiringkan kepalanya sambil berwajah puas. Keempatnya berwajah biru besi. Tampaknya Ye Neng tidak akan membocorkan apapun tentang kultivasi mereka. Kemudian, pemimpin sekte rumah pedang Heng Tian mengganti topik pembicaraan dan bertanya, ngomong-ngomong, bukankah kalian berdua tinggal di kota Guantang untuk mencari senior? Apakah kalian berhasil menemukannya? Tidak ada komentar. Ye Neng memiringkan kepalanya lagi. Anda, keempatnya memerah karena marah, agak geram, bukankah kita sudah sepakat sebelumnya bahwa kalian berdua akan bertanggung jawab untuk menemukan senior sementara kita datang ke sini? Kalian harus segera memberitahu kami jika ada berita. Bab 419. Saya tidak pernah bilang kalau saya akan langsung beritahu kalau ada kabar, kata Ye Neng dengan marah, itu omong kosongmu sendiri, saya tidak bilang apa-apa. Keempatnya sangat marah hingga gigi mereka gatal, dan mereka tidak tahu harus berkata apa kepada Ye Neng. Kami tidak punya waktu untuk mengganggumu, kami ada urusan yang harus dilakukan, jadi kami pergi. Ye Neng dengan arogan berbalik dan pergi bersama Ye Yi.
Keempatnya bahkan tidak dapat melacak keberadaan mereka sebelum mereka menghilang. Saya tahu apa yang terjadi. Sambil memperhatikan arah yang ditinggalkan Ye Neng, Master Sekte Lembah Tianlong menyipitkan matanya, tenggelam dalam pikirannya, lalu tiba-tiba tersadar dan berteriak. Ada apa? 3 orang lainnya langsung menatapnya. Kurasa Ye Neng, si tua bangka itu, menemukan senior itu, dan mendapat kesempatan dari senior itu. Pemimpin Sekte Lembah Tianlong berkata, kalau tidak ada cara untuk menjelaskan bagaimana mereka berdua, ayah dan anak, meningkatkan kultivasi mereka begitu banyak hanya dalam beberapa hari. Mendengar ini, 3 lainnya juga tiba-tiba tercerahkan. Begitu ya, kura-kura tua Ye Neng ini sama sekali bukan manusia. Dia mendapat keuntungan dari seniornya tapi tidak memberitahu kita. Dia ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri. Sialan, kita seharusnya tidak terlibat dalam fenomena aneh ini. Sekarang semua keuntungan telah diambil oleh ayah dan anak perempuan itu. Kita bahkan tidak bisa masuk ke lembah Yisian, apalagi mengambil apapun. Mendesah. Aku sangat marah. Kita seharusnya bertekad untuk menemukan senior itu di kota Guantang saat itu. Bahkan jika Ye Neng dan putrinya mendapat kesempatan besar, itu akan menjadi milik kita. Sebentar, keempatnya mendesah penuh penyesalan, perut mereka melilit kesakitan. Jadi apa yang kita lakukan selanjutnya? Pemimpin Sekte Lembah Taiyi bertanya. Lupakan lembah Yisian. Ayo kita pergi ke kota Guantang untuk mencari senior itu, kata pemimpin Sekte Lembah Tianlong. Saya setuju. Lembah Yisian ini terlalu berisik. Penuh dengan formasi dan kabut. Kita bahkan tidak bisa masuk. Siapapun yang bisa mengambil harta karun itu, biarkan mereka mengambilnya. Saya akan mencari senior. Benar sekali. Bahkan jika kita tidak mendapatkan kesempatan sebesar Ye Neng, selama kita bisa mendapatkan sedikit dari para senior, itu akan lebih baik daripada lembah Yisian. Keempatnya segera mengambil keputusan dan pergi bersama sebagai 4 lintasan cahaya menuju kota Guantang. Dalam sekejap, 2 hari berlalu. Tinggal di kuil yang bobrok, Yi Feng mendesah. Lagi pula, dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Jadi meskipun di luar masih turun salju, dia tetap bangkit dan meninggalkan kuil yang bobrok itu. Tidak mungkin untuk bergabung dengan sekte manapun di kota Guantang sekarang, gumam Yi Feng sambil memegang peta. Setelah tinggal di kota Guantang selama berhari-hari, dia mengetahui bahwa kota Guantang dikuasai oleh 4 sekte besar. Oleh karena itu, mustahil bagi sekte lain untuk merekrut orang di sini. Untuk menemukan titik perekrutan bagi sekte-sekte kecil, ia harus mencari kota-kota yang lebih kecil. Ini dia. Yi Feng menunjuk ke peta dan mengambil keputusan. Peta menunjukkan bahwa di sebelah utara kota Guantang, ada kota bernama Kota Bayer. Konon, Kota Bayer adalah kota kecil, tetapi berpenduduk banyak. Di sana ada berbagai macam orang, dan banyak sekte merekrut orang di sana. Yi Feng berjalan di salju, meninggalkan jejak kaki. Segera, dia tiba di gerbang utara kota Guantang. Dia berhenti. Dia mengeluarkan peta itu lagi. Menurut peta, untuk pergi dari kota Guantang ke kota Bayer, Anda harus melewati ngarai yang besar. Setelah menyeberangi ngarai, kota Bayer tidak jauh lagi. Namun, menurut legenda, ngarai ini tampaknya cukup berbahaya dan biasanya hanya sedikit orang yang melewatinya. Tetapi jika Anda tidak melewati ngarai tersebut, Anda harus mengambil jalan memutar yang jauh, sekitar 3 kali lebih jauh. Apa yang harus saya lakukan? Yi Feng tampak berpikir. Setelah beberapa saat, dia mengambil keputusan dan langsung menuju ngarai. Meskipun ngarai itu berbahaya, apakah mengambil jalan memutar di tengah badai salju yang 3 kali lebih lama tidak berbahaya? Siapa yang tahu apa yang mungkin dia temui di sepanjang jalan memutar yang begitu panjang? Terlebih lagi, medan ngarai tersebut dapat menghalangi angin dan salju, yang merupakan berkah bagi seseorang seperti Yi Feng yang takut dingin. Jadi setelah pertimbangan yang matang, bahkan orang bodoh pun akan membuat pilihan yang sama. Tepat saat dia memikirkan ini, sekelompok orang yang menuju kota Bayer juga memilih untuk mengambil jalan memutar. Bodoh! Yi Feng memarahi mereka dalam hati dan berjalan menuju ngarai. Setengah hari kemudian, Yi Feng melihat ngarai besar yang legendaris. Bahaya apalagi yang mungkin ada di tempat seperti itu. Tetaplah dekat dengan sisi jalan untuk menghindari batu jatuh dari atas. Dan angin tidak bisa bertiup dan salju tidak bisa turun.
Sempurna. Yi Feng sangat senang telah memilih jalan ini. Dia tidak ragu-ragu dan langsung berjalan ke ngarai. Di langit, keempat sosok itu terbang kembali, itu adalah keempat pemimpin sekte. Sialan, kita sudah menghabiskan 2 hari mengacak-acak kota Guantang dan tidak menemukan apapun, kata pemimpin sekte rumah pedang Heng Tian dengan putus asa. Mendesah. Kami tidak tahu seperti apa rupa senior itu, kami tidak tahu bagaimana cara menemukannya. Pemimpin sekte lembah Tai juga sama kecewanya. Ini semua gara-gara si Ye Neng terkutuk itu, dia menyimpan semua keuntungan untuk dirinya sendiri. Kata pemimpin sekte Gunung Changhai dengan marah. Lupakan saja, mari kita terus menjelajahi lembah Yisian. Jangan sampai kehilangan semangka dan wijen, kata pemimpin sekte lembah Tianlong. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Harta karun di lembah Yisian tidak begitu mudah didapatkan. Pemimpin sekte lembah Tai melotot padanya dan berkata, tempat ini penuh dengan tabu dan racun. Kita bahkan tidak bisa masuk. Mendengar ini, semua orang mendesah berat. Siapa yang bisa berkata sebaliknya? Pada tahap ini, siapa yang berani pergi ke lembah Yisian? Bahkan makhluk abadi pun tidak bisa. Bab 420. Tepat saat keempat orang itu mendesah dan meratap, pemimpin sekte lembah Tai yang bermata tajam tiba-tiba menggosok matanya, menatap tajam ke arah jurang. Tampaknya dia telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Ketika bola matanya hampir tercungkil, dia akhirnya berteriak tak percaya sambil menunjuk ke jurang, lihat, ada orang di sana. Apa kau gila? Bagaimana mungkin ada orang di sana saat ini? Pemimpin sekte rumah pedang Heng Tian menyampaikan suara yang tidak sabar. Meskipun dia tahu bahwa pemimpin sekte lembah Tai kemungkinan melihat suasana hati semua orang memburuk dan ingin menghidupkan suasana dengan sebuah lelucon, dia merasa itu sangat tidak pantas dan sama sekali tidak lucu. Ya, berhentilah bercanda. Hanya orang bodoh yang akan mempercayaimu. Pemimpin sekte lembah Tianlong juga tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Namun, tepat setelah berbicara, penglihatannya juga menangkap sekilas sesuatu di ngarai. Seluruh tubuhnya membeku karena terkejut. Kurasa aku memang bodoh. Dia menyampaikan suara tercengang. Dia tampak agak enggan mempercayai pemandangan yang terbentang di depan matanya. Tubuhnya berkelebat saat dia mendarat di tempat dengan visibilitas yang lebih baik. Pemimpin sekte lembah Tai juga mengikutinya dengan sinkron. Pemimpin sekte rumah pedang Heng Tian dan pemimpin sekte Gunung Changhai yang tersisa tak dapat menahan diri untuk bertukar pandang. Mungkinkah benar-benar ada seseorang di sana? Keduanya menyampaikan suara yang sama secara serempak. Kemudian tubuh mereka berkelebat saat mereka bergegas mengikutinya. Ketika keduanya melihat ke bawah ngarai dari atas, mereka pun membeku di tempat. Tentu saja, di dasar lembah, ada sesosok tubuh yang berjalan perlahan. Siapa orang itu? Pemimpin sekte rumah pedang Heng Tian tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, apakah dia tidak tahu apa yang ada di dalam jurang ini? 3 orang lainnya tidak dapat menjawab. Karena itu juga keraguan mereka. Mungkinkah dia seorang ahli? Pemimpin sekte rumah pedang Heng Tian bertanya lagi. Masih terlalu dini untuk mengatakan apakah dia seorang ahli atau seseorang yang masuk secara tidak sengaja, tetapi kita akan segera mendapatkan jawabannya, kata pemimpin sekte lembah Tai. Yang lainnya pun mengangguk setuju. Karena orang ini baru saja memasuki jurang dan belum mencapai area yang benar-benar berbahaya. Seharusnya sekitar 100 meter di depan, kan? Tanya pemimpin sekte Gunung Changhai. Benar sekali. Disitulah kabut beracun mulai menyebar. Terakhir kali kami berempat mencoba lebih dari 10 kali tetapi harus mundur setiap kali mencapai titik itu, jawab pemimpin sekte rumah pedang Heng Tian sambil mengangguk. Apakah itu keledai atau kuda? Kita akan segera tahu, kata master sekte lembah Tianlong. Semua orang mengangguk, memfokuskan pandangan mereka pada sosok itu. Dia semakin dekat, bahkan lebih dekat. 30 yard, 10 yard, 5 yard, 3 yard. Pada saat ini, jantung keempat orang itu berdebar kencang dan mereka menatap tajam. Tiba-tiba, keempatnya membelalakkan mata mereka dan berteriak pada saat yang sama. Dia sudah pergi. Bagaimana dia bisa menghilang begitu saja? Itu benar. Tepat di depan mata mereka, sebuah kejadian aneh telah terjadi. Orang itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Namun, dengan cepat, pemimpin sekte lembah Tai yang bermata paling tajam menyadari sesuatu yang tidak beres dan berteriak, tidak, dia telah memasuki kabut racun.
Mendengar ini, 3 orang lainnya juga memfokuskan esensi vital mereka dan mengintip ke dalam kabut racun yang tebal. Benar saja, mereka menemukan jejak sosok itu di dalam kabut tebal dan beracun. Dia terus berjalan perlahan dan mantap seperti biasa. Mendesis. Keempatnya tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap tajam. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini mungkin? Beraninya dia memasuki kabut racun yang mematikan seperti itu. Keempatnya melotot dengan mata terbelalak karena tidak percaya. Mereka tahu bahwa terakhir kali saat mereka pertama kali bersentuhan dengan kabut, mereka terpaksa segera mundur. Karena sedikit saja kabut racun yang menempel di kulit harus dihilangkan dengan menggunakan sejumlah besar dasar kultivasi, jika tidak, bahkan tubuh mereka yang berlapis perunggu dan berkulit besi akan membusuk dan bernanah di depan mata mereka. Apalagi sekarang ada orang yang berani masuk begitu saja dengan seluruh tubuhnya, tanpa sedikit pun tanda-tanda perisai saripati vital. Ini benar-benar tidak pernah terdengar. Sepertinya, kabut racun menghilang kemanapun dia berjalan. Pemimpin sekte lembah Taiyi menemukan sesuatu yang lain saat ini. Yang lain melihat dan menghirup udara dingin. Benar saja, seperti yang dikatakan pemimpin sekte lembah Taiyi, kabut racun surut kemanapun sosok itu lewat. Misalnya, jarak pandang di sekelilingnya saat ini kurang dari 10 meter. 50 meter di belakangnya, jarak pandang telah pulih hingga beberapa puluh meter. Dan 100 meter di belakang, ruang telah sepenuhnya kembali jernih tanpa halangan sedikit pun dari kabut beracun. Dan pada saat ini, kejadian yang lebih tidak masuk akal lagi terjadi di hadapan keempat saksi. Susunan dan formasi lembah telah aktif. Ini termasuk semua jenis susunan ilusi, susunan labirin, susunan pembunuh, sekarang semuanya beroperasi penuh. Akan tetapi, di luar dugaan mereka, mekanisme ini sama sekali tidak berpengaruh pada sosok ini, yang melangkah melewatinya seperti berjalan di tanah datar. Ini, orang macam apakah dia? Benar sekali. Baginya, lembah yang dipenuhi dengan niat membunuh ini seperti lembah biasa. Tingkat kultivasi seperti apa yang dibutuhkan untuk mencapai hal ini? Hati mereka bergejolak dengan gelombang keterkejutan yang hebat. Jadi lembah ini hanyalah lembah biasa. Kupikir pasti ada bahaya di sini. Yi Feng yang berjalan-jalan, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerutu dengan nada meremehkan. Setelah berjalan seharian penuh, kecuali sedikit kabut, dia benar-benar tidak menemui bahaya apapun. Mengenai kabut, sangatlah normal jika ngarai seperti ini berkabut. Tentu saja, bukan berarti tidak ada bahaya yang perlu dibicarakan. Anehnya, saat cuaca dingin dan bersalju, seekor ular kecil benar-benar menyerang Yi Feng. Namun, dengan satu tendangan, ular itu langsung terkapar dan mati di tempat. Yi Feng kemudian memetik beberapa jamur putih yang tumbuh di sisi tebing di dekatnya sebagai bumbu dan membuat semangkuk sup ular yang mengepul. Setelah beristirahat sejenak dan menghabiskan sup ular, Yi Feng melanjutkan perjalanannya. Tidak lama setelah Yi Feng pergi, 4 sosok mengikutinya di belakangnya. Bab 421. Mereka adalah 4 Master Sekte Agung Laut Utara. Mereka awalnya ingin langsung memulai percakapan dengan Yi Feng, tetapi karena kabut beracun butuh waktu cukup lama untuk menghilang, mereka hanya berani bertahan sekitar 100 meter di belakang Yi Feng. Orang yang baru saja ada di sini tinggal untuk waktu yang sangat lama. Kata pemimpin Sekte Rumah Pedang Heng Tian. Memang, saya juga tidak mengerti apa yang dilakukannya di sini. Pemimpin Sekte Lembah Taiyi berkata dengan bingung. Tepat saat dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa dia telah menginjak sesuatu. Ketika dia menggerakkan kakinya untuk melihat, dia membeku di tempat seperti es. Apakah ini ular tersembunyi surgawi, binatang iblis tingkat kaisar? Dia bergumam. Mendengar ini, yang lain berkerumun untuk melihat, dan mereka juga menghirup udara dingin. Benar sekali, itu adalah ular tersembunyi surgawi. Jangan tertipu oleh penampilannya yang seperti ular kecil. Meskipun penampilannya tidak berbeda dari ular kecil biasa, ia adalah binatang iblis tingkat kaisar yang sebenarnya. Bahkan kita berempat tidak sebanding dengannya. Pemimpin Sekte Rumah Pedang Heng Tian berkata dengan kaget, hanya satu kepala ular yang tersisa, itu pasti dilakukan oleh orang tadi. Lihatlah tanah di sana. Tepat pada saat itu, Master Sekte Lembah Tianlong juga berteriak kaget. Mendengar teriakannya, semua orang bergegas untuk melihat. Mereka langsung menemukan sisa-sisa makanan dan kuah sup di tanah. Meskipun cuaca dingin,
Gumpalan kehangatan masih terpancar dari mereka. Tunggu, daging ini, mungkinkah ini daging ular tersembunyi surgawi? Dan jamur ini, bukankah ini jamur dewa salju? Itu tampaknya benar-benar jamur dewa salju. Mendesis. Dia benar-benar menggunakan daging ular tersembunyi surgawi dan jamur dewa salju, harta surga dan bumi, untuk memasak sup, meninggalkan sisa-sisanya di sini. Koki abadi macam apa yang melakukan ini? Melihat sisa-sisa makanan di tanah, mata keempat Master Sekte terbelalak karena terkejut, tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan keheranan mereka. Jika tebakanku benar, tanda anomali yang muncul di lembah Yisian baru-baru ini disebabkan oleh lahirnya jamur dewa salju ini. Sayang sekali, harta karun surga dan bumi ini akhirnya direbus dalam sup dan diminum oleh lelaki tadi. Pemimpin Sekte Rumah Pedang Heng Tian memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Ini sama saja dengan mengatakan bahwa mereka telah kehilangan kesempatan untuk memperoleh harta karun lembah itu. Namun memang benar bahwa seorang ahli yang kuat telah memanennya, jadi mereka tidak terlalu terpaku padanya. Bagaimanapun, yang kuat memangsa yang lemah. Namun, menggunakan harta karun tersebut hanya untuk dijadikan sup, lalu membiarkan sisa-sisanya berserakan di tanah, pemborosan seperti itu sungguh sulit mereka terima. Mungkinkah orang itu memasuki lembah Yisian hanya untuk minum semangkuk sup ini? Pemimpin Sekte Gunung Changhai bertanya, juga merasa bimbang. Menurutku tidak. Sepertinya dia hanya lewat, melihat jamur dewa salju, dan memasaknya menjadi sup begitu saja. Kata pemimpin Sekte Lembah Taiyi dengan ekspresi jelek. Mendengar ini, yang lain tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerakkan mulut mereka. Hati mereka terasa sangat tidak nyaman. Sayangnya, tampaknya memang seperti itu. Namun, jangan terkecoh dengan sisa-sisa ini, mungkin itu adalah ramuan penguat. Saat itu, tatapan serakah muncul di mata pemimpin Sekte Rumah Pedang Heng Tian saat dia menatap sisa-sisa di tanah dan menjilat bibirnya. Kenapa kita tidak? Perkataannya langsung membuat 3 orang lainnya memutar mata. Meskipun kami tidak menyangkal bahwa sisa-sisa ini bersifat menguatkan, jangan lupa bahwa kami adalah pemimpin dari 4 sekte besar. Mengumpulkan sisa-sisa milik orang lain, apa yang terjadi pada kami? Benar, tidak peduli seberapa kuat orang itu, kita tidak bisa hanya memakan sisa-sisa makanannya. Sebagai pemimpin sekte, kita harus menjaga martabat. Ayo, cepatlah dan kejar orang itu. Kita sudah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan harta karun itu, tetapi berkenalan dengan seorang ahli masih ada manfaatnya. Keempatnya berangkat lagi, mengikuti Yi Feng yang berangkat pada jarak lebih dari 100 yard. Akan tetapi, mereka baru saja memulai perjalanan ketika menyadari salah satu dari mereka telah hilang, pemimpin Sekte Rumah Pedang Heng Tian tidak terlihat dimanapun. Kemana Jian Heng Tian pergi? Pemimpin Sekte Lembah Taiyi tak dapat menahan diri untuk bertanya. Aku tidak tahu, dia baru saja ke sini beberapa saat yang lalu, jawab pemimpin Sekte Gunung Changhai, juga bingung. Tidak jauh di belakang mereka, pemimpin Sekte Rumah Pedang Heng Tian, Jian Heng Tian telah diam-diam menyelinap kembali ke lokasi sisa-sisa pertempuran. Harga diri terkutuk. Siapa tahu, memakan makanan ini bisa memberi manfaat padaku. Lagi pula, tidak akan ada orang yang melihatku. Diam-diam dia melihat ke sekeliling ke 4 arah. Melihat tidak ada orang lain di sekitarnya, dia membungkuk dan, secepat kilat, menjilati sisa-sisa makanan. Bleh! Satu suapan itu membuat seluruh tubuhnya menggigil. Dia jelas merasakan kekuatan dalam dirinya meningkat pesat, bahkan bakat bawaan dan dasar kultivasinya pun meningkat. Pada saat itu, matanya bersinar seterang bintang. Hahaha, ini benar-benar ramuan yang sangat ampuh. Ketiga orang bodoh itu tidak tahu bahwa sisa-sisa ini, tidak, sup yang luar biasa ini luar biasa jika dilihat sekilas. Beruntungnya aku bisa langsung tahu semuanya. Ia membuka mulutnya, hendak tertawa terbahak-bahak, tetapi segera menutupinya ketika ia ingat 3 orang lainnya tidak jauh darinya. Wajahnya masih menyeringai puas. Lalu, secepat kilat, ia menjilati semua sisa makanan di tanah hingga bersih. Bab 422. Kamu pergi kemana? Melihat Jian Heng Tian yang tiba-tiba muncul kembali, 3 orang lainnya bertanya kepadanya. Saya, Jian Heng Tian menjilat bibirnya dengan perasaan bersalah dan berkata dalam hati, hehe, aku hanya sedang sakit perut dan pergi ke belakang untuk buang air besar.
Mendengar ini, semua orang langsung memutar mata mereka. Dia masih seorang kaisar bela diri tingkat ke-7, tapi dia harus pergi buang air besar. Li Changhai, sebagai satu-satunya perempuan di antara mereka, secara naluriah melambaikan telapak tangannya dan mengambil beberapa langkah menjauh dari Jian Hengtian. Akan tetapi, mereka tidak menyelidiki masalah itu lebih jauh dan memfokuskan seluruh perhatian mereka pada Yi Feng di depan. Melihat ini, mata kecil Jian Hengtian berkilat licik dan dia tersenyum penuh kemenangan. Kalau ketiga orang ini tahu berapa banyak tenaga yang terkandung dalam sisa-sisa makanan itu, mereka pasti akan memaksanya memuntahkan semua yang dimakannya saat itu juga. Tetapi saat Jian Hengtian mengira dia bisa lolos begitu saja, dia tiba-tiba berhenti melangkah, tertegun. Oh tidak, aku tidak dapat menahan kultivasiku lagi, aku akan segera menerobos. Dia mengumpat keras dalam hatinya karena tingkat kultivasinya dan energi vitalnya tidak dapat lagi dibendung dan mulai meletus dari tubuhnya. Hal ini segera menarik perhatian tiga orang lainnya. Jian Hengtian, kamu akan segera menerobos. Ketiganya bertanya dengan heran. Tidak, sama sekali tidak, aku hanya tidak sengaja membocorkannya. Wajah Jian Hengtian memerah karena mencoba menekan kultivasinya, dia tergagap malu sebagai jawaban. Jangan berpura-pura, apa kau menganggap kami bodoh? Kata Li Changhai dingin. Benar sekali, itu jelas merupakan tanda bahwa kamu telah mencapai titik puncak dan akan segera menerobos. Li Changhai juga tidak mempercayainya sedikit pun. Katakan pada kami, apa sebenarnya yang terjadi? Yun Tianlong menuntut dengan tegas, kami berempat adalah kaisar bela diri kehidupan ke-7, tetapi kultivasimu selalu tertinggal dari kami. Bagaimana mungkin kau bisa menerobos lebih dulu dari kami ketika kami membutuhkan setidaknya beberapa dekade lagi untuk mencapai kaisar bela diri kehidupan ke-8? Benar sekali, jelaskan dirimu. Apa yang selama ini kau sembunyikan dari kami? Ketiganya menatap tajam ke arah Jian Hengtian, suara mereka penuh tuduhan. Hehehe. Dahi Jian Hengtian meneteskan keringat dan dia merasa sangat tidak nyaman di bawah tatapan mereka, gelisah dan cemas. Akui saja, selama ini kau sebenarnya menyembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya dan sejak awal kau lebih kuat dari kami. Li Changhai terus mendesak. Mendengar ini, Jian Hengtian langsung teringat sesuatu dan dia pun segera menertawakannya. Ya ampun, sepertinya kau telah melihat apa yang kumaksud. Baiklah, kalau begitu, aku akan ungkapkan semua rahasiaku. Sebenarnya, aku sudah mendapatkan warisan dari Kaisar Pedang pendiri rumah pedang Hengtian. Jadi, tingkat kultivasiku sudah jauh melampauimu. Hanya saja, aku tidak pernah menceritakannya kepada kalian. Jian Hengtian berkata dengan bangga. Apa, kamu benar-benar menerima warisan Kaisar Pedang? Mendengar ini, ketiganya menatap Jian Hengtian dengan tidak percaya. Aku tidak percaya, Jian Hengtian. Kau begitu rendah hati. Benar sekali, kalau bukan karena kultivasimu yang bocor sebelumnya, kami pasti sudah tertipu sepenuhnya olehmu. Sialan kau rubah tua yang licik, kami selalu mengira kau yang terlemah di antara kami berempat. Ternyata kau yang terkuat. Keempatnya memuji Jian Hengtian. Meskipun Kaisar Pedang pendiri rumah pedang Hengtian hanya berada pada tingkat Kaisar bela diri kehidupan ke-10, tidak jauh lebih tinggi dari tingkat kultivasi kehidupan ke-7 mereka, para sejarawan mengakuinya sebagai sosok yang luar biasa. Jadi mereka tidak ragu bahwa memperoleh warisannya memungkinkan Jian Hengtian untuk menerobos. Hanya berusaha untuk tetap rendah hati. Jian Hengtian menekan telapak tangannya ke bawah sambil menyeringai gembira. Sebenarnya, tulang-tulang leluhurnya dari rumah pedang Hengtian telah lama berubah menjadi debu selama bertahun-tahun. Di mana ada warisan yang bisa diwariskan. Namun karena ketiga orang itu sudah percaya kepadanya, maka ia pun berhasil mengatasi rintangan itu. Namun, kamu tidak bisa menerobos sekarang. Keributan itu berisiko mengganggu senior di depan, itu akan buruk. Kata Li Changhai. Lalu apa yang harus aku lakukan? Jian Hengtian bertanya dengan cemas. Lupakan saja, kami berempat sekarang berada di perahu yang sama. Kami akan membantu menekan kultivasimu terlebih dahulu. Li Changhai menyerah. Sisanya setuju tanpa ada keberatan. Tak lama kemudian, ketiganya bekerja sama untuk sementara waktu menahan luapan kultivasi Jian Hengtian.
Setengah hari kemudian, mengintip melalui gumpalan kabut yang menipis di belakang Yi Feng yang belum sepenuhnya menghilang, keempat orang itu samar-samar dapat melihat langit yang berangsur-angsur melebar dan mata mereka langsung berbinar. Kita hampir keluar dari lembah ini. Begitu kita keluar dari kabut beracun, kita bisa langsung mengejar senior itu. Sungguh beruntungnya kami bisa bertemu seseorang seperti ini. Aku ingin tahu seperti apa rupa senior itu. Siapa tahu, kabut ini tidak hanya mengaburkan pandangan kami, tetapi juga sepenuhnya menutupi indera kami. Meskipun kami samar-samar dapat melihat punggungnya, kami tidak dapat melihat penampilannya sama sekali. Siapa peduli seperti apa penampilannya? Kita jelas tidak bisa memprovokasi seseorang yang begitu kuat. Mari kita buat kesan pertama yang baik. Jian Hengtian menegakkan punggungnya dan merapikan pakaiannya, langsung memasang sikap tegak. Dibandingkan dengan yang lain, dia sangat ingin bertemu Yi Feng. Lagi pula, setelah memakan sisa-sisa makanan itu, dia lebih memahami sejauh mana kemampuan orang ini daripada 3 orang lainnya. Bab 423. 4 orang samar-samar dapat melihat sosok yang telah berjalan keluar dari lembah Yi Xian. Mereka hanya perlu menunggu kabut beracun menghilang, lalu mereka bisa menyusul dan menyapa. Keempatnya sangat gembira dan tidak sabar. Sambil merapikan pakaiannya, mereka pun telah mempersiapkan kata-kata sanjungan untuk diucapkan. Khususnya Liu Gui, penguasa lembah Tai, tidak hanya menggunakan energi vitalnya untuk membuat dirinya tampak beberapa tahun lebih muda, tetapi juga mengeluarkan perona pipi yang tidak digunakannya selama 30 tahun dari cincin penyimpanannya dan mengoleskannya ke wajahnya. Meskipun tidak semuda dan secantik murid perempuan yang lebih muda, bagaimana jika senior ini menyukai wanita yang lebih tua? Kau tidak pernah memakai perona pipi di hadapanku selama 30 tahun. Tapi kali ini, kau benar-benar, kata Jian Hengtian dengan ekspresi jelek sambil menatap Liu Gui. Apa urusanmu? Liu Gui memelototi Jian Hengtian. Baiklah, aku tidak layak. Suara Jian Hengtian bergetar saat dia menoleh dengan marah. Begitu saja, semua orang bersiap, tinggal menunggu kabut beracun menghilang sebelum bertemu dengan senior. Pada saat ini, sosok di depan tiba-tiba berbalik. Dia melihat ke arah mereka. Mata keempatnya berbinar. Mereka bersemangat, mungkinkah senior ini ingin mengambil inisiatif untuk menyapa mereka? Namun kata-kata berikutnya membuat mereka bergidik. Seberapa jauh lagi kalian akan mengikutiku? Suara serak dan suram keluar dari mulut Yi Feng. Astaga! Lalu, sebuah pisau dapur terhunus dari pinggangnya, memancarkan sedikit cahaya dingin. Mati atau tersesat. Suara dingin itu keluar dari mulut Yi Feng. Kata-kata itu membuat keempat orang yang tadinya penuh harap, merasakan bulu kuduk mereka berdiri, keringat bercucuran di dahi mereka. Hampir seketika, keempatnya menghilang tanpa jejak. Melihat ini, Yi Feng menyingkirkan pisau dapur dan tersenyum. Orang-orang mencurigakan ini telah mengikutinya sepanjang jalan, selalu menjaga jarak sekitar 100 meter. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Dan dia bisa melihat tujuan mereka mengikutinya hanya dengan sekali pandang. Mereka pasti bandit yang merampok orang. Jadi Yi Feng berpura-pura lebih ganas dari mereka, berpura-pura menjadi seseorang yang tidak mampu mereka provokasi. Tentu saja, pihak lainnya bersikap pengecut dan langsung menghindari masalah. Rasanya, lebih baik bersikap garang. Yi Feng mengencangkan mantel katunnya, melirik peta, dan bergegas menuju kota Bayer. Setelah sekian lama setelah Yi Feng pergi, keempat sosok itu akhirnya keluar dari lembah Yi Xian dengan ekspresi getir. Pisau tadi sungguh menakutkan. Ya, ketika pisau itu keluar, jiwaku bergetar, dan energi vital dalam tubuhku berhenti mengalir. Apakah menurutmu ini bisa jadi senior dari kota Guantang? Jangan bilang begitu, itu benar-benar bisa terjadi. Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang dengan level seperti ini bisa muncul di Beihai pada saat yang sama? Pasti dia. Tapi apa gunanya kalau senior itu, dia jelas tidak mau melihat kita. Siapa yang tidak mengatakan itu? Kupikir aku bisa berkenalan, tapi aku bahkan tidak melihat dengan jelas penampilannya. Kita sudah bekerja keras berhari-hari, tapi tidak mendapat koneksi dari senior manapun, dan tidak mendapat apapun juga. Ini semua salahmu, kau wanita berusia 1000 tahun. Kenapa kau pakai pemerah pipi? Pasti itu membuat senior itu jijik dan membuatnya tidak mau melihat kita. Jian Hengtian, sepertinya kau mencari kematian.
Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Aku akan membunuhmu. Baiklah, berhentilah berdebat. Benar juga, apa yang perlu diperdebatkan? Kita harus segera kembali ke Balai Guyi di kota Bayer untuk memulihkan diri. Karena itu, keempat orang itu pergi sambil mendesah dan mengumpat saat mereka terbang dengan putus asa menuju kota Bayer. Aku ingin tahu pasukan mana yang sedang merekrut di kota Bayer. Kita hanya bisa mencoba keberuntungan kita. Yi Feng berjalan sepanjang jalan kota Bayer, lalu tiba di pusat kota. Lalu matanya berbinar. Aula Guyi. Ini jelas merupakan tempat perekrutan suatu sekte. Meskipun nama Guyi Hall agak payah, tapi akan berguna asalkan aku bisa masuk. Yi Feng lalu berjalan ke Aula Guyi. Di dalam Aula Guyi, Li Changhai dan 3 orang lainnya memasang ekspresi muram saat mereka duduk. Meskipun Jian Hengtian dan Liu Guyi sudah tenang, mereka masih saling melotot. Tadi ada keributan di luar. Apa yang menyebabkan keributan seperti itu? Liu Guyi tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Mendengar ini, seorang murid dengan cepat berlari masuk dari luar dan berlutut di depan keempat orang itu sambil berkata, melapor kepada keempat guru, seorang biasa tanpa bakat telah keluar. Tidak peduli bagaimana kami mencoba membujuknya, dia dengan keras kepala bersikeras untuk bergabung dengan keempat sekte kami. Orang biasa lainnya, keempatnya saling berpandangan. Sebelumnya di kota Guantang mereka telah bertemu dengan seorang biasa yang tanpa malu-malu bersikeras bergabung dengan keempat sekte mereka, dan sekarang ada satu lagi. Bab 424. Keempatnya sangat marah. Meskipun keempat sekte utama telah banyak menurun dalam beberapa tahun terakhir, mereka bukanlah tempat yang bisa dimasuki begitu saja oleh orang biasa. Maka berempat mereka bicara serempak, menampakkan ketidaksabaran mereka. Pergi, keluar dari sini. Ya, para murid menanggapi dan segera mundur. Tak lama kemudian, para pengikutnya mendorong orang itu keluar. Jangan sentuh aku akan pergi sendiri. Orang yang diusir adalah Yi Feng. Dia marah karena diusir tanpa alasan dan berteriak, katakan kepada pemimpin kalian bahwa aku memberimu kesempatan hari ini. Kalianlah yang tidak menghargainya. Di masa depan, kalian pasti akan menyesalinya. Setelah berbicara, Yi Feng dengan marah pergi. Sekte sampah. Mereka buta. Bagaimana mungkin mereka menolak bakat yang menjanjikan seperti saya? Kalau kamu tidak menginginkanku, tidak apa-apa. Aku tidak peduli. Setelah aku menyelesaikan tugas sistem dan dapat berkultivasi, aku pasti akan menjadi terkenal di seluruh negeri. Pada saat itu, aku akan membuat itu marah besar. Ikuti novel terkini di website. Sialan, orang biasa yang tidak tahu malu ini masih berani bersikap sombong. Biar aku saja yang menghajarnya sampai mati. Mendengar teriakan samar Yi Feng dari luar, Jian Hengtian yang sudah dalam suasana hati yang buruk, tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri dan berteriak, lupakan saja, dia hanya orang biasa. Pemimpin sekte besar berdebat dengan orang biasa, apa gunanya? Li Changhai berkata dengan tidak sabar. Benar, dia hanya orang biasa yang suka membual. Apa yang bisa dia capai di masa depan? Tidak perlu terlalu memikirkannya. Yun Tianlong juga memberi saran. Lihatlah betapa lemahnya keberanianmu. Liu Guyi secara langsung menyatakan rasa jijiknya terhadap Jian Hengtian. Bukan urusanmu. Berdebat dengan orang biasa menunjukkan betapa rendahnya kemampuanmu. Kau masih ingin aku berdandan di depanmu. Menjijikkan. Aku tidak mau repot-repot denganmu. Sekali lagi, pertengkaran terdengar antara Liu Guyi dan Jian Hengtian di dalam aula. Pada saat ini, setelah berjalan-jalan di kota Bayer, Yi Feng telah mencoba titik perekrutan beberapa sekte. Namun tidak ada satu sekte pun yang berani menerimanya. Mendesah. Apakah benar-benar mustahil untuk bergabung dengan sebuah sekte? Wajah Yi Feng penuh dengan kekecewaan. Akan tetapi, saat Yi Feng tengah menimbang-nimbang apakah ia sebaiknya menyerah saja dan menjadi orang tak berguna selama sisa hidupnya, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping. Anak muda, meskipun bakatmu buruk, pikiranmu tenang. Dengan ketekunan dalam memahat, kamu masih bisa dianggap berbakat. Apakah kamu ingin bergabung dengan sekte King Niuku? Seorang lelaki tua kurus tersenyum pada Yi Feng. Mata Yi Feng berbinar. Apakah cahaya ini muncul dalam kegelapan? Namun dia tetap waspada, takut ditipu. Jadi dia menahan kegembiraan di dalam hatinya dan bertanya dengan lembut, apakah sekte King Niu milikmu merupakan sekte kultivator?
Tentu saja, orang tua itu berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, sambil sedikit membusungkan dadanya. Apakah kamu sudah mendapat sertifikasi dari pihak berwenang? Yi Feng bertanya lagi. Tentu saja, sebuah sekte yang ortodoks dan bereputasi baik. Orang tua itu berkata dengan anggun, lagi pula, sekte King Niuku memiliki latar belakang yang sangat mengesankan. Pendiri sekte kami adalah Martial King Powerhouse Wang Qingniu, yang cukup terkenal. Pembangkit tenaga raja bela diri. Yi Feng tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Kedengarannya cukup kredibel, dan gelar Martial King itu juga terdengar sangat mengesankan. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Yi Feng bertanya lembut lagi. Saya adalah pemimpin sekte Qingniu ketiga, Zhu Xiguang. Orang tua itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Jadi, kau adalah pemimpin sekte Zhu. Yi Feng segera membungkuk memberi salam dan bertanya dengan ragu, saya kira pemimpin sekte Zhu juga cukup kuat. Bolehkah saya bertanya apakah Anda telah mencapai alam roh bela diri? Karena itu, Yi Feng mengamati Zhu Xiguang. Dia tahu bahwa tidak ada makan siang gratis dan khawatir dia akan tertipu untuk melakukan kerja paksa di sekte yang sangat lemah. Jadi, wajar saja kalau dia perlu memperjelasnya. Pemimpin sekte ini baru saja mencapai alam roh bela diri. Zhu Xiguang berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tampak agak bangga. Mendengar ini, mata Yi Feng langsung berbinar. Saat itu, dia telah menyaksikan kekuatan seorang ahli martial spirit di Nansha. Karena Zhu Xiguang telah mencapai ranah martial spirit, sekte ini seharusnya cukup bagus. Jadi, kamu juga memiliki pemahaman kasar tentang sekte kami. Apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan kami? Zhu Xiguang menatap Yi Feng dan bertanya perlahan. Tentu, aku akan bergabung. Salam untukmu, pemimpin sekte. Yi Feng buru-buru memberi hormat. Mendengar ini, Zhu Xiguang mengangkat sebelah alisnya, wajahnya penuh kegembiraan. Wah! Syukurlah, akhirnya saya berhasil mengelabui satu di antaranya. Pada saat ini, mata Zhu Xiguang langsung basah. Karena setiap sekte di benua Sungai Abadi harus memenuhi berbagai persyaratan untuk beroperasi, belum lagi kualifikasi untuk mendirikan sekte. Sekte yang tersertifikasi juga memerlukan penilaian tahunan. Standar penilaian juga bervariasi menurut tingkatannya. Tingkatan sekte berkisar antara 1 hingga 9, dengan tingkatan pertama merupakan yang terkuat dan tingkatan ke-9 merupakan yang terlemah. Untuk sekte tingkat 9, persyaratan minimumnya adalah mempertahankan sedikitnya 100 pengikut dalam sekte tersebut, dan menarik sedikitnya 10 pengikut baru setiap tahun. Pada masa kejayaannya di bawah pimpinan ahli bela diri Wang Qingniu, sekte Qingniu saya telah berkembang menjadi sekte tingkat 8. Namun, secara bertahap menurun dan diturunkan ke kelas 9. Sekarang seluruh sekte hanya memiliki beberapa lusin orang, dan bahkan tidak dapat mempertahankan kelas 9, jadi kita akan segera menghadapi pembubaran. Itulah sebabnya sebagai pemimpin sekte saya turun gunung sendiri untuk merekrut. Siapa yang tahu persaingan saat ini akan begitu ketat sehingga bahkan murid dengan sedikit bakat dapat memasuki 4 sekte besar. Sebagai sekte kecil, kami bahkan tidak bisa mendapatkan sub. Jadi saya hanya bisa menipu beberapa orang biasa untuk memenuhi kuota. Yang lebih menjengkelkan lagi adalah bahwa bahkan rakyat jelata tidak mau bergabung dengan sekte Qingniu yang sedang merosot. Karena penduduk setempat tahu bahwa kami akan segera bubar. Syukurlah, surga membantu mereka yang sungguh-sungguh. Sekarang dengan Yi Feng, ditambah beberapa saudara dan teman, sekte Qingniu ku seharusnya memenuhi persyaratan untuk penilaian sekte yang akan datang. Tapi aku benar-benar tidak bisa membiarkan anak ini tahu tentang situasi canggung sekteku, atau dia mungkin akan kabur. Aku tahu beberapa orang lain yang aku tipu sebelumnya kabur tepat setelah bergabung. Bab 425. Oleh karena itu, Zhu Xiguang buru-buru menekan kegembiraan di hatinya dan menunjukkan penampilan yang tidak tergerak. Ayo pergi, aku akan membawamu kembali ke sekte. Dia membusungkan dadanya, membelai jenggotnya, dan berkata dengan gaya abadi. Apakah kita hanya akan kembali ke sekte seperti ini? Yi Feng bertanya. Oh, apalagi? Zhu Xiguang bingung. Bukankah itu terbang kembali? Aku melihat murid-murid dari sekte lain sebelumnya, mereka semua diterbangkan kembali oleh orang-orang dari sekte itu. Kata Yi Feng. Tentu saja, sebagai murid sekte Qingniu, kita harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan sekte lainnya. Zhu Xiguang berkata dengan arogan,
lalu mencengkeram bahu Yi Feng dengan satu tangan, menghentakkan kaki keras ke tanah, dan terhuyung-huyung ke langit. Jadi Yi Feng terbang ke langit bersama Zhu Xiguang, menuju sekte Qingniu yang berjarak 50 mil. Hei, ketua sekte, mengapa sedikit goyang? Di langit, Yi Feng tak dapat menahan diri untuk bertanya. Ini bergolak, normal. Zhu Xiguang menjelaskan dengan canggung, sambil menyeka keringat dingin di atas kepalanya. Oh, kalau begitu mari kita percepat sedikit, hari sudah mulai malam, lanjut Yi Feng. Tidak perlu melakukan itu, Zhu Xiguang berkata dengan muram. Ini sangat lambat, dan aku ingin mengunjungi sekte kita sesegera mungkin, kata Yi Feng. Zhu Xiguang berkeringat banyak. Dia juga ingin terbang lebih cepat, tetapi kekuatannya tidak memungkinkannya. Perlu diketahui bahwa meskipun alam roh bela diri dapat terbang, dia baru saja menembus alam roh bela diri, dan alamnya belum kokoh. Sudah sulit baginya untuk terbang sendiri, apalagi dengan Yi Feng di tangannya. Maka tak ada pilihan lain, ia berkata, sebenarnya, aku takut kamu tak sanggup menahan turbulensi itu. Lagi pula, makin cepat turbulensinya, makin mengerikan. Tidak apa-apa, aku tidak takut. Yi Feng cepat-cepat berkata. Bibir Zhu Xiguang tak kuasa menahan diri untuk berkedut. Sambil menggertakkan giginya dengan wajah gelap, dia menendang keras ke udara dengan kedua kakinya lagi. Dengan demikian, kecepatan keduanya akhirnya meningkat sedikit. Setelah 1 jam, keduanya telah terbang lebih dari 50 mil. Namun saat ini, Yi Feng menyadari ada yang tidak beres. Keduanya bagaikan burung kecil bersayap patah, terkadang jatuh ke tanah, terkadang terangkat kembali. Yi Feng ingin bertanya apa yang terjadi, tetapi leher Zhu Xiguang memerah dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Akhirnya, mereka berdua yang terus naik dan turun itu menabrak hutan diiringi teriakan keras Yi Feng. Kali ini, Yi Feng terkejut. Namun yang menggerakkan hatinya adalah saat kecelakaan itu terjadi, lelaki tua kecil itu memeluknya erat-erat untuk melindunginya tanpa ada yang terluka. Master Sekte, apakah Anda baik-baik saja? Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kita bisa jatuh saat terbang? Yi Feng buru-buru bangkit dan menatap Zhu Xiguang yang terhimpit di bawahnya, dan dengan cepat bertanya. Zhu Xiguang meludahkan busa putih, wajahnya memerah, bergumam, matanya berputar lama sebelum dia tiba-tiba berkata dengan nada yang dalam, jangan bicara. Yi Feng tertegun dan merendahkan suaranya untuk bertanya, Master Sekte, apa sebenarnya yang terjadi? Saya baru saja diserang. Zhu Xiguang berkata dengan serius. Mata Yi Feng membelalak karena terkejut dan dia segera melihat sekelilingnya dengan waspada. Kalian tidak bisa melihat mereka menggunakan ruang, kalian tahu serangan ruang, kan? Zhu Xiguang berkata dengan serius. Yi Feng bingung. Jangan salahkan dirimu jika kamu tidak tahu. Singkatnya, ini adalah teknik yang sangat canggih yang dapat membunuh orang tanpa terlihat. Ada 3 master dengan level yang sama yang menyerangku secara diam-diam dengan ruang. Aku terbang bersamamu saat bertarung dengan mereka. Tapi jangan khawatir, meskipun aku jatuh bersamamu, aku juga menggunakan cara yang hebat untuk membunuh mereka bertiga. Zhu Xiguang terbaring di tanah sambil terengah-engah dan berkata, jadi begitu, Master Sekte sungguh hebat. Yi Feng tidak bisa menahan rasa kagumnya. Sederhana. Zhu Xiguang menekan telapak tangannya dan berkata, tapi ini adalah peristiwa besar, kamu tidak boleh memberitahu siapapun. Oh ya, Yi Feng memberi isyarat oke. Zhu Xiguang menatap Yi Feng dengan tatapan kosong. Mengerti. Yi Feng menyingkirkan isyarat itu dan menambahkan. Baiklah, pergilah beristirahat di sana. Biarkan ketua sekte ini pulih dengan baik dan kemudian mengantarmu kembali ke jalan. Zhu Xiguang memberi instruksi. Oke. Yi Feng mengangguk cepat dan mundur ke satu sisi. Melihat ini, Zhu Xiguang menghela napas lega dan berbaring di sana sambil terengah-engah. Diam-diam dia senang karena dia bereaksi cepat dan tidak kehilangan muka di hadapan anak ini. Setelah beristirahat cukup lama, Zhu Xiguang meminum pil yang hampir rusak, dan berangkat lagi bersama Yi Feng. 1 jam kemudian, mereka akhirnya kembali ke sekte Qingniu. Lihat, ini adalah sekte Qingniu milikku. Zhu Xiguang terengah-engah dan memperkenalkan Yi Feng. Sangat luar biasa. Yi Feng memuji secara diam-diam. Sejujurnya, Yi Feng cukup kecewa dengan sekte Qingniu ini.
Hanya ada 2 atau 3 bangunan kecil, dan satu-satunya lapangan bela diri yang lebih besar di tengahnya penuh dengan lubang. Tapi Yi Feng tidak peduli. Mungkin sekte ini sangat rendah hati, lagi pula, Zhu Xiguang yang tampak kurus kering di sebelahnya sangat kuat. Dia mengalahkan 3 orang sendirian menggunakan ruang angkasa sambil membawanya terbang. Guru, Anda kembali. Pada saat ini, seorang gadis berwajah manis dengan rambut dikepang berbicara. Dia tersenyum menawan, tampak berperilaku baik namun ceria, dan tampak mencerahkan suasana hati hanya dengan melihatnya. Oh, Wu kecil, kau datang tepat waktu. Ini adalah saudara junior baru yang baru saja bergabung dengan sekte ini. Ajak dia berkeliling sekte ini dan carikan tempat tinggal untuknya. Perintah Zhu Xiguang. Baik, Guru. Xiao Wu langsung setuju, lalu berjalan mendekati Yi Feng, berjinjit dan berkata sambil tersenyum, "Saya Yun Wu, senang bertemu dengan Anda. Kakak senior Yun Wu, namaku Yi Feng. Tolong beri aku petunjuk." Yi Feng juga berkata sambil tersenyum. Setelah sapaan sederhana, Yun Wu mengajak Yi Feng berkeliling sekte King Niu. Di sebuah halaman, Wu Tao duduk bersila di tempat tidur. Di kakinya terdapat tumpukan kertas jimat yang memenuhi separuh ruangan, dan masih banyak lagi yang lainnya di dalam cincin penyimpanan. Beberapa dari 100 juta kloninganku yang dikirim mati. Aku bertanya-tanya apakah itu orang yang mencoba melacakku. Tetapi terlepas apakah itu perbuatan orang itu atau bukan, kita tetap harus berhati-hati, jadi kirimkan 10 miliar klon. Setelah selesai berbicara, dia segera membuat segel tangan. Tiba-tiba, kertas jimat di kakinya bersinar cepat, lalu menghilang dengan cepat pula. Setelah waktu yang sangat lama, 10 miliar orang tiba-tiba muncul dari udara di benua sungai abadi.